Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tadi Pak Anang? Waktu saya 30 menit Ya, ya? Bu, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, ini udah siang ya, selamat pagi menjelang siang dia, tapi enaknya selamat pagi aja, karena kalau pagi itu kita lebih semangat ya. Ya gitu ya Bapak Ibu Guru ya, karena kalau di sekolah-sekolah udah malam juga bilangnya semangat pagi, selamat pagi. Karena kalau pagi itu kita biasa lebih semangat. Oke, salam sejahtera untuk kita semua ya. Sebelumnya terima kasih kepada pihak Kemendikbud ya yang telah mengundang saya, khususnya bagian tenaga kependidikan, guru dan tenaga kependidikan, pendidikan menengah dan pendidikan khusus ya. Buat saya ini suatu kehormatan banget ya, bisa ketemu dengan guru se-Indonesia, walaupun hanya tatap maya ya, tapi ini suatu kebahagiaan banget. Sebelum memberikan materi, saya boleh berkenalan dulu ya Pak Mas Anang ya, karena kan katanya nggak kenal maka tak sayang, nggak sayang nanti saya nggak didengerin nih. Ya, oke. Saya kebetulan, saya lulusan dari Fakultas Psikologi UI ya, dan kebetulan sejak lulus itu saya sudah nyemplung di pendidikan. Padahal sebelumnya itu nggak kepikiran akan di pendidikan, kan mungkin orang-orang banyaknya tahu kalau psikologi itu ya ada di rumah sakit, ada di perusahaan gitu ya. Dan ternyata udah 18 tahun nih saya di pendidikan ya. Dan ini seru banget di pendidikan ya buat Bapak Ibu guru nih, alhamdulillah ya Bapak memilih profesi ini. Karena banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa ditemui di lapangan dan itu sangat berkesan ya nantinya untuk kehidupan Bapak Ibu guru, saya yakin. Karena saya aja yang bukan guru, banyak hal-hal yang saya dapati di pendidikan selama kerjasama dengan sekolah-sekolah. Pertama saya lebih banyak sekolah se-Jabodetabek ya Pak Anang. Karena sekolah ini kayaknya nih bikin waktu kita habis ini, karena tiba-tiba udah tahun ajaran baru aja ya. Jadi makanya kalau saya lihat guru-guru awet muda nih umumnya, karena kan waktunya cepat, kemudian tiap tahun murid yang ketemu tuh muda terus gitu ya. Oke. Nah, kebetulan juga sekolah yang saya tangani ini lebih banyak sekolah menengah. Jadi pada saat dari pihak Kemendikbud memberikan ruang lingkupnya ya, saya senang banget karena ini adalah anak-anak yang selama ini hampir 18 tahun kami temui di lapangan ya, yang penuh dinamika, dan remaja itu seru kalau menurut saya, karena kan siswa di sini kita ruang lingkupnya remaja ya, karena siswa menengah itu kategorinya remaja. Nanti saya terangnya secara psikologis. Oke. Semua Bapak Ibu guru mudah-mudahan sehat ya, sehat dan bahagia. Jadi kalau tadi Dokter Rahma sudah menceritakan tentang kondisi COVID dan tentang kesehatan, saya lebih kepada kondisi kesehatan mental. Jadi kesehatan mental ini tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Mungkin banyak ya kita dapati testimoni dari pasien COVID yang sudah sembuh. Salah satu caranya adalah bikin dirinya bahagia ya, emosinya dibikin positif ya. Mungkin Dokter Rahma sudah banyak itu ya dapat informasi, karena salah satu selain istirahat, makan yang bergizi dan segala macam itu happy dulu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua happy, jadi dalam menangani siswa saat pandemi ini juga tetap happy ya, karena itu kuncinya. Karena kalau kita nggak happy, katanya imunitas tubuh kita turun, jangankan COVID segala macam itu akan gampang menyerang gitu ya. Oke, gitu aja ya. Mudah-mudahan semua sehat dan salam kenal buat Bapak Ibu guru semua ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tadi mengenai si virus COVID ini sebenarnya sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Dokter Rahma, jadi mungkin saya nggak terlalu banyak ya. Tapi ini hanya untuk kilas balik aja. Jadi si virus corona yang terkenal dengan jenis baru ini, yang SARS-CoV-2 ini pertama muncul dilaporkan Desember 2019 ya. Dan kemudian kita dengar di Wuhan pertama kali, 3 bulan setelahnya di Indonesia menjangkit 2 orang di Depok. Kebetulan saya orang Depok, jadi saya tahu banget itu tempat pasien yang yang pertama diinformasikan kena positif corona itu ya. Nah, dari pihak pemerintah dan sejak itu pula kita mengenal WFA. Ya, dulu kita nggak tahu WFA ya. Setelah ada pandemi ini ada istilah WFA, work from home. Terus ada SFH. Tadi kalau Dr. Rama bilang LFA ya, learn from
learn from home, ada lagi school from home, atau di Indonesia kan PJJ ya Pak Anang ya biasanya ya, pembelajaran jarak jauh, atau buat kakak-kakak mahasiswa itu namanya KJJ ya, kuliah jarak jauh. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari pihak Kemendikbud itu sudah cepat ya adaptasinya, dan proses ini mungkin di tiap sekolah juga menyesuaikan gitu ya. Next. Oke. Nah, setelah kita ada kebijakan untuk di rumah aja, yang istilah stay at home gitu ya, belajar di rumah. Nah, ini saya mengambil dari Google ini, foto anak Indonesia yang belajar lewat TV. Ini saya ingin mengapresiasi Kemendikbud ya, karena memfasilitasi anak yang mungkin di daerah yang jauh dari jangkauan ini ya, jaringan IT ya, yang mungkin anak-anak yang juga tidak punya smartphone, PC atau yang lainnya yang untuk belajar secara online. Ini cukup membantu walaupun mungkin tidak seefektif atau tidak seoptimal kalau belajar ke sekolah, ya kan. Nah, tapi paling kurang anak-anak ini tetap ada pembelajaran gitu ya. Berdiam di rumah dalam waktu lama, itu pasti ada pengaruhnya pada kesehatan mental seseorang. Apalagi yang mobilitasnya tinggi. Kayak saya ini termasuk orang yang mobilitas tinggi. Saya dari pagi sampai malam biasanya di jalan nih Mas Anang. Maka ada COVID ini saya agak-agak stres juga. Pada saat dikasih materi ini kayaknya saya juga kemarin agak harus menyehatkan diri saya dulu nih ya. Nah, kondisi psikologis seseorang berpengaruh sekali saat dia berada di rumah. Oke, next. Ini ya, si pandemi COVID-19 ini yang datangnya tiba-tiba. Walaupun kita udah dengar berita di Wuhan ya, tapi kan kita waktu itu berpikir gak akan ada nih di Indonesia atau gimana ya. Kita nggak siap-siap gitu ya. Terus perubahan yang mendadak dan drastis itu terjadi. Yang tadinya kita aktivitas di luar, sekarang harus di dalam rumah. Ketidakpastian, kekhawatiran yang gak jelas, kapan akan berakhir, kapan kita bisa sekolah lagi, kapan kita akan bekerja lagi, kapan kita akan bertemu teman-teman, itu nggak tahu, nggak pasti ya. Kemudian setiap hari kita selalu lihat atau nonton di TV gugus COVID itu ya Pak Yulianto memberitakan jumlah pasien yang positif, yang meninggal, dan yang ada yang sembuh juga. Kita hanya bisa melihat penambahan itu aja, tanpa kita bisa berbuat banyak. Kita hanya bisa di rumah aja. Kondisi ini membuat kita jadinya kan nggak nyaman, nggak dan itu mengganggu kondisi fisik atau organnya, yaitu yang namanya gejala psikosomatik. Tapi kalau ini dibiarkan terus, jadi gejala fisiknya juga jadi serius dan itu perlu diobatin secara medis. Oke, next. Nah, ini kan kita fokusnya pada remaja ya, siswa sekolah menengah, remaja. Di dalam psikologi itu ada tahap perkembangan. Jadi manusia ini dari lahir sampai tua meninggal itu ada tahap perkembangan yang harus dilalui. Ya, dari bayi 0 sampai berapa bulan, kemudian sampai berapa tahun, itu ada tahap-tahap perkembangan yang harus dilalui, termasuk juga remaja. Ini sengaja saya tampilkan next, karena biar kita tahu tugas perkembangan remaja itu seperti apa, dan karena pandemi ini banyak tugas perkembangan itu jadi terhambat gitu ya. Ini remaja adalah sosok yang energinya banyak,
yang biasanya nggak bisa diem ya, dan kegiatannya biasanya banyak gitu ya. Next. Nah, remaja itu merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Jadi umurnya antara 12 sampai 21 tahun. Ya, itu kan usia SMP dan SMA ya, sampai kuliah awal itu masih kategori remaja. Cuman dari perkembangan sekarang itu ada 10 tahun kategorinya sudah remaja juga, karena masa menstruasinya maju ya, mungkin karena masalah gizi kali ya, pertumbuhan fisik yang bagus, jadi 10 tahun itu dia sudah menstruasi, itu berarti udah kategorinya remaja. Kalau di Islam kan akil balik gitu ya. Kemudian tadi saya bilang setiap manusia itu harus melalui tugas perkembangan. Ya, setiap usia itu ada tugas perkembangan yang harus dilalui. Bila seseorang gagal melalui tugas perkembangan pada usia yang sebenarnya, maka tahap perkembangan selanjutnya akan terjadi masalah. Ya, jadi kayak tadi yang saya bilang bayi, 0 sampai berapa bulan dia harus bisa ngebalik. Kalau dia belum bisa balik, itu berarti ada sesuatu, harus dicek, harus dikonsulkan ke tumbuh kembang. Atau umur 2 tahun dia belum bisa jalan, atau dia belum bisa ngomong, itu harus dicek. Atau ada ada orang yang sudah tua tapi perangkainya kayak remaja yang kita bilang tua-tua keladi. Nah, itu berarti ada tugas perkembangan remajanya yang belum selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya tugas perkembangan saat itu nggak selesai, itu muncul pada perkembangan selanjutnya, itu jadi pemunduran itu berarti gitu ya. Nah, sekarang remaja. Next, ciri-ciri remaja dan tugas perkembangan pada remaja ya. Kalau kita lihat remaja itu fisiknya sangat cepat ya tumbuhnya, emosinya tidak stabil. Ya, kita sebenarnya yang kita cari adalah emosi yang tidak stabil ini kaitannya dengan pandemi. Kemudian perkembangan seksualnya sangat menonjol ya, karena remaja itu cepat sekali kan. Kalau kita lihat yang tiba-tiba yang cowok tuh baru mau SMP udah kumisan gitu ya, jakunnya sudah tumbuh, apalagi anak-anak sekarang gizi sangat bagus ya. Kemudian cara berpikirnya kalau remaja itu bersifat kausalitas, hukum sebab akibat. Jadi kalau pada remaja kita melarang sesuatu, kita nggak bisa bilang nggak boleh aja, tapi harus ada alasannya nggak boleh, itu kenapa gitu ya, karena dia kalau remaja itu cara berpikirnya harus sebab akibat. Nah, ini yang terakhir nih yang kaitannya dengan pandemi. Remaja itu terikat dengan kelompoknya ya, jadi kita sering lihat ya istilahnya sekarang ngegeng gitu ya, atau peer group. Nah, ini remaja. Jadi kalau remaja nggak punya kelompok atau peer group, itu perlu diwaspadai. Kenapa anak kita nggak punya teman? Kenapa dia sendiri? Karena idealnya remaja itu berkelompok. Next. Yang ciri khusus lainnya kayaknya ada deh, satu lagi. Sebelumnya nggak ada? Oh, oke. Yang ini aja, yang atas nggak apa-apa. Nah, ya ini nih, ciri remaja lainnya ya, tidak suka diperlakukan seperti anak kecil, sikapnya kritis. Ya, jadi kalau orang dewasa berpendapat nanti disanggah oleh remaja itu terima aja karena emang dia berpikirnya kritis. Jadi apa-apa tuh nggak ditelan mentah-mentah ya. Mulai cemas dan bingung pada perubahan fisiknya. Dan remaja itu memperhatikan penampilan. Ya, kebayang kan pada saat pandemi ini dia di rumah aja, penampilannya nggak bisa dia tampilkan ya. Sikapnya tidak menentu atau plan-plan, dan remaja itu suka berkelompok dengan teman sebaya. Itu tadi yang saya bilang kaitannya dengan pandemi ini juga. Ya, dia harusnya berkelompok, berteman gitu ya. Kemudian kalau ada masalah pada remaja ini, menurut Profesor Salito Wirawan, ini adalah salah satu, ini beliau udah almarhum, ini dosen favorit saya ini kebetulan, untuk memahami jiwa remaja dan mencari solusi yang tepat bagi permasalahannya. Ini bagi tadi kayaknya di awal tuh Pak Direktur sudah bilang ya tentang guru harus memahami tentang anak gitu ya. Itu saya setuju sekali. Dalam memahami permasalahan remaja juga guru juga harus tahu kondisi psikologinya ya, yaitu konsep diri anak. Konsep diri ini maksudnya anak yang percaya diri dan tidak percaya diri itu beda cara menanganinya. Anak yang IQ-nya tinggi sama IQ-nya rendah atau IQ-nya superior itu beda. Anak yang emosional dan yang emosi datar itu beda ya. Anak laki-laki dan perempuan beda. Anak yang agamanya atau keislamannya kuat sama enggak itu juga beda ya. Jadi saya yakin semua guru-guru udah paham nih tentang psikologi, karena yang saya tahu itu di kependidikan itu ada psikologi perkembangan kalau nggak salah itu belajar ya di pendidikan. Next. Remaja di masa pandemi ya.
menjadi remaja itu tadi yang saya bilang di awal, saya 18 tahun bantu di sekolah-sekolah dan kebetulan umumnya banyaknya remaja yang saya tangani. Dan kalau saya mengutip kata-kata dari salah seorang tokoh parenting Indonesia ya, itu dia bilang sebenarnya jadi remaja itu nggak enak. Karena remaja itu ibaratnya kayak wanita yang lagi PMS, ya. Coba ya bapak-bapak yang isinya lagi PMS pusing kan ya ngadepinnya ya. Karena kan kalau PMS biasanya kan uring-uringan ya, emosinya nggak stabil ya. Itu remaja ya karena hormonnya lagi aktif. Hormonnya bekerja dengan aktif membuat dia kadang-kadang ya itu tadi yang saya bilang ciri-ciri remaja. Pelan-pelan, emosinya nggak stabil gitu ya. Nah, kondisi pandemi saat ini membuatnya juga jadi semakin sulit ya karena dengan kondisi apa namanya emosi yang nggak stabil itu dan segala macam dengan ditutupnya sekolah ya yang tadinya remaja mungkin ada yang harus ikut lomba apa ikut event apa itu dibatalkan atau di reschedule entah kapan ya kemudian dia mungkin ada event-event apa yang kalau SMA itu kan ada kayak pensi segala macam itu juga hilang ya terus dia nggak bisa ngobrol santai sama teman biasanya kan kalau remaja pulang sekolah nggak langsung pulang dia kan biasa nongkrong dulu kayak atau ngobrol dulu gitu sekarang nggak bisa tidak bisa berpartisipasi di kelas ya ini membuat kondisi si remaja itu menjadi sulit karena pandemi ini oke next ya dampak psikologis pandemi COVID-19 yang kelihatan banget yang kaitannya dengan siswa ya biasanya mungkin Bapak Ibu guru sudah dapat informasi kali dari orang tua ya karena tadi yang benar kata Dokter Rahma selama pandemi ini komunikasi antara guru dan orang tua itu penting walaupun tidak bertatap muka tapi mungkin sekarang kan banyak ya lewat telepon, WA segala macam gitu ya. Nah, kayak gini emang harus dikomunikasikan. Jadi salah satunya adalah keluhan fisik. Itu yang tadi saya bilang gejala psikosomatik. Tiba-tiba sering sakit perut, sering pusing gitu ya. Padahal sebenarnya anaknya tadinya sehat-sehat aja gitu. Tapi karena kondisi emosi dan pikirannya yang nggak stabil pada saat pandemi ini, ada aja keluhan fisik yang dia keluhkan gitu ya. Kemudian ada juga remaja yang jadi mengisolasi diri dari orang tua dan teman sebaya. Ya, maksudnya kalau orang tua tuh dia lebih nggak mau keluar kamar gitu ya, di kamar aja gitu. Kalau teman sebaya dia nggak mau komunikasi. Emang kan zaman pandemi ini nggak boleh ketemu. Paling komunikasi lewat telepon, lewat vidcon gitu ya. Nah, itu ada remaja yang nggak mau karena dia merasa nggak nyaman dengan kondisi ini. Kemudian ini dari beberapa laporan juga yang kami dapat ya, itu minat belajar turun drastis ya. Mungkin nggak semua anak ini yang menyebabkan akademik pun ikut turun. Kalau menurut saya dari Kemendikbud juga mungkin ada evaluasi. Ini kan anak-anak saat ini habis terima raport semester genap ya. Mungkin bisa di-compare dengan yang semester 1. Apakah benar ini apa penurunannya drastis gitu ya? Karena walaupun sudah diterapkan SFH, PJJ gitu ya, tapi kondisi-kondisi yang ada rasanya memang nggak begitu optimal gitu ya karena kondisi psikologis si remaja apalagi kalau orang tua atau guru nggak memahami ya jadi cuma ngasih tugas ngasih apa materi tapi sementara si anak itu udah nggak bisa nyerap gitu ya nah dampak psikologis lainnya dari COVID ini terhadap remaja itu dia jadi sering mengkritik diri sendiri ya merasa dirinya tidak oke, tidak bagus dan segala macam yang hal-hal yang lebih negatif biasanya next yaitu yang tadi kita bilang kondisi yang ada yang berubah ini menimbulkan stres dan depresi. Ya, mudah-mudahan si anak-anak kita nggak ada yang depresi ya, hanya stres aja. Karena kalau udah depresi itu perlu penanganan yang lebih serius dan perlu tenaga ahli yang lebih mumpuni gitu ya. Kalau stres sih masih bisa konsultasi dengan gurunya atau ngobrol sama orang tuanya ya. Diawali karena kewalahan akibat banyak tekanan dari luar dan dalam menyebabkan orang itu stres ya. Tapi pada saat tertentu stres ini sebenarnya ada positifnya juga. Karena kalau orang kayak siswa ya, kalau pada saat ujian nggak ada stres-stresnya, santai aja atau istilah remaja sekarang santuy, itu juga bahaya ya. Jadi dia kayak gampangin. Tapi dengan adanya dia stres atau ada rasa cemas, tapi pada kadar yang normal, itu membuat dia jadi apa ya berbuat sesuatu untuk melakukan suatu perubahan untuk menghilangkan kecemasannya itu. Jadi mau ujian, dia belajar yang lebih giat lagi. Jadi itu stresnya itu dijadikan hal yang positif untuk membuat dia semangat, ya. Tidak mematahkan semangat justru. Tapi kalau stres yang berlebihan,
sampai timbul gejala psikosomatik, sakit perut, ya, segala macam itu demam. Nah, itu perlu diwaspadai karena itu berarti mengganggu dia dalam berbuat untuk persiapan belajarnya, ya. Setiap orang memiliki mekanisme berbeda dalam menghadapi stres, ya. Jadi walaupun pandemi ini menyebabkan stres pada setiap orang, tapi kadar stres atau ambang stres setiap orang itu beda-beda. Bisa jadi orang yang pada saat pandemi ini hanya sebentar dia stres ya, setelah itu dia bisa biasa aja karena dia cepat adaptasinya. Terus manajemen stresnya bagus gitu ya. Oke, next. Oke, gejala stres ini ciri-cirinya juga. Mungkin Bapak Ibu guru bisa lihat ini gejala stres. Apakah siswanya selama masa pandemi yang udah hampir 4 bulan ini ciri-cirinya seperti ini, ya. Ada laporan sulit tidur, gangguan daya ingat, sulit konsentrasi, jadi nggak mau makan gitu ya, jadi sensitif, ya sering gugup atau gelisah, merasa kewalahan dengan tugas yang ada. Kemudian ada rasa takut gagal, ya. Ini perlu kita ketahui ciri-cirinya supaya kita bisa mendetek anak-anak didik kita apakah anak kita udah stresnya berlebihan atau stres biasa aja gitu ya. Next. Depresi. Nah, tingkat stres yang lebih tinggi lagi ini depresi ya. Jadi kalau ini emang tadi saya bilang perlu penanganan yang lebih serius lagi. Cuman dari beberapa referensi itu saya ada dapat info ya, itu dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, itu banyak laporan ya tentang kondisi saat ini itu katanya yang mengalami depresi cukup banyak juga ternyata. Ya, tapi itu mungkin nggak semua orang kan mau melaporkan ke perhimpunan itu. Tapi saya rasa kalau emang orang itu manajemen stresnya kurang baik, kurang bagus ya, apalagi ada himpitan ekonomi orang tua biasa kayak siswa gitu ya. Selain dia juga secara psikologis seorang remaja sudah stres, tiba-tiba lagi orang tuanya kehilangan pekerjaan gitu ya. Nah itu juga membuat kan stresornya bertambah gitu ya. Jadi ya kondisi depresi ini mungkin aja terjadi. Ciri-ciri orang depresi ini ada ya, ini Bapak Ibu bisa lihat hilangnya semangat atau motivasi dalam jangka waktu lama. Kalau stres itu mungkin juga sempat hilang semangat atau motivasi tapi nggak lama. Tapi kalau depresi ini bisa berhari-hari dia nggak semangat, tiduran aja gitu ya, sedih berkepanjangan ya, terus apa-apa capek, mudah lelah, jadi kayak nggak punya tenaga dan sulit menjalani hari. Jadi aktivitas sehari-harinya mungkin lebih banyak tiduran aja ya. Ya, emang sih katanya sarannya kita rebahan aja di rumah, tapi kalau remaja kan enggak, dia kan juga punya tanggung jawab untuk belajar gitu ya. Oke, next. Tips menjaga kesehatan mental remaja saat pandemi ini ya. Jadi itu di TOR yang diberikan oleh Kemendikbud, saya sempat lihat bahwa apa yang didapat dari webinar ini juga harus disampaikan ke orang tua ya. Itu saya setuju karena ini banyak hal yang kami sampaikan orang tua juga harus tahu sebenarnya karena kan anak lebih banyak di rumah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru nanti bisa menyampaikan. Jadi anak remaja yang belajar di rumah itu tetap harus mempertahankan rutinitas hariannya ya. Ya tetap harus belajar karena kan emang itu kewajiban mereka. Tapi dia juga punya aktivitas baru. Karena kan selama ini ada waktu perjalanan ke sekolah, itu bisa dia pakai untuk aktivitas lain. Yang baru, yang dia senang, yang dia fun gitu ya. Kemudian orang tua atau guru bisa diskusi tentang COVID ini sama anak secara jujur, tapi dengan bahasa yang dia mengerti. Ya, tapi jangan nakut-nakutin. Ya, karena banyak orang yang mengalami gejala psikosomatik itu karena banyak informasi-informasi yang menakutkan tentang COVID-19 ini. Ya, kemudian kita juga harus mendukung anak belajar di rumah dan tapi tetap ada waktu bermain. Ya, makanya saya juga kebetulan anak saya kan satu kuliah, satu SMA. Jadi saya juga sempat menyarankan ke pihak sekolahnya untuk pembelajarannya yang interaktif gitu ya. Jadi nggak hanya penugasan aja, sehingga anak juga di rumah ada waktunya yang untuk bermain juga. Ya main anak-anak beda-beda kali ya. Mungkin ya main gadget sih boleh aja, tapi asal jangan berlebihan gitu ya. Atau mungkin main-mainan lain yang buat dia jadi refresh gitu. Kemudian membantu cara positif untuk mengungkap perasaan. Ya, jadi anak yang mengalami dampak psikologis karena si COVID ini harusnya kita cari cara untuk bisa dia mengungkapkan perasaan. Anak-anak kan biasanya punya talenta atau bakat-bakat tertentu, ada yang bisa menggambar, menulis, dari gambar juga bisa ya, dengan tulisan juga dia bisa mengungkapkan perasaannya.
membantu dia tetap bersosialisasi dengan teman. Jadi walaupun di rumah aja, walaupun PJJ, dia tetap bisa kok berkomunikasi dengan teman ya, mungkin lewat telepon, WA, atau sekarang anak-anak sering nge-Zoom bareng gitu ya sama teman-temannya. Memastikan tidak banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Itu yang tadi saya bilang. Ada juga kadang-kadang orang tua malah ya udah yang penting dia di rumah aman-aman aja, nggak apa-apa dia main seharian dengan gadgetnya. Itu juga sebenarnya nggak sehat ya, karena dia juga punya aktivitas yang harus dia lakukan, yaitu belajar, tugas-tugas sekolahnya gitu. Kemudian karena di rumah aja berarti ada waktu yang tersisa ya selain belajar, itu diajak untuk mengembangkan hobinya yang kreatif. Jadi kayak anak yang hobinya masak, mungkin saat lagi PJJ ini, itu hobinya bisa dikembangkan gitu ya. Maka yang saya tahu sekarang banyak juga remaja yang malah jualan gitu, jualan kue, dan itu idenya bagus-bagus. Jadi packagingnya juga bagus, dan itu saya bilang itu positif sekali ya. Atau apalagi hobinya ya olahraga, itu juga bisa ya. Nah ini juga masalah olahraga, saya juga menyarankan itu tetap diluangkan untuk olahraga pada anak-anak, karena kalau di sekolah kan biasanya tiap minggu kan ada pelajaran olahraga gitu ya. Nah itu biar anak tetap bugar secara fisik, karena kalau fisiknya bugar, insya Allah dia juga berpikirnya saat belajar juga akan lebih baik gitu ya. Next, tips saat berinteraksi dengan remaja. Nah ini kalau Bapak Ibu guru misalnya ditemui ada remaja yang bermasalah atau gimana, atau ada orang tua yang melaporkan, itu kontrol emosi dulu. Ini juga sebenarnya pesan buat orang tua nih sebenarnya, karena kan orang tua yang lebih banyak berinteraksi dengan anaknya di rumah. Dan kalau sama remaja itu kayaknya kita jangan terlalu banyak bicara, lebih banyak kita menyimak atau mendengar. Jadi lebih active listening. Ya. Jadi kalau remaja itu kita nggak usah ngasih ceramah atau kuliah, karena kalau kayak gitu kita nggak laku nanti sama mereka ya. Dan kalau diperlukan beri saran, bisa kita beri saran ya. Kalau enggak kita dengerin aja, ataupun kalau ada hal-hal penting yang mau kita sampaikan remaja selain belajar di rumah, dia juga perlu diperhatikan hal-hal lainnya, karena anak itu potensinya nggak hanya akademik aja. Jadi ada potensi fisik, emosional, spiritual, dan sosial ya. Jadi selama di rumah itu kalau bisa semua potensi ini tetap bisa dikembangkan ya. Jadinya semua potensi ini tetap bisa berkembang walaupun dia hanya di rumah aja. Tapi tentunya ini perlu kerjasama dengan orang tua. Kayak fisik kan harus olahraga gitu, atau ada anak yang suka nari atau modern dance, itu nggak apa-apa gitu. Itu untuk biar olah fisiknya juga tetap bagus gitu ya. Kemudian potensi emosional, anak-anak kita juga diajarkan untuk bisa mengontrol emosinya ya, karena kalau saya lihat banyak orang-orang pintar tapi banyak juga yang tidak bisa mengontrol emosinya. Itu kan kayaknya miris sekali gitu ya. Terus kemudian masalah spiritual, jadi selama di rumah ini kesempatan buat orang tua mungkin untuk masalah spiritual anaknya untuk lebih diperhatikan lagi ya. Saya nggak tahu kalau di tiap sekolah mungkin kan ada pelajaran agama. Nah mungkin guru agamanya itu punya cara masing-masing juga untuk bisa tetap pembelajaran agamanya berjalan efektif dan aktif ya, untuk dalam hal dalam hal peningkatan potensi spiritualnya ini. Next. Ini sengaja ya saya kutip ini kebetulan saya dalam pekerjaan sering kolaborasi dengan Profesor Dr. Arif Rahman ya, tokoh pendidikan itu, dan saya suka sekali dengan definisi pendidikan yang sukses buat beliau. Karena seringkali kita guru atau orang tua, maaf ya Bapak Ibu guru ya, karena saya sering nemuin guru yang hanya fokus pada nilai-nilai dan angka saja. Padahal sebenarnya pendidikan yang sukses itu adalah pendidikan yang bisa mengantarkan anak didik kita menjadi orang yang bertakwa ya, yang punya nilai keimanan yang bagus, punya kepribadian yang matang. Tadi yang saya bilang kan ada potensi emosi, itu kaitannya dengan kepribadian. Nah setelah itu baru berprestasi dan berilmu mutakhir, jadi dia update dengan teknologi yang ada. Dan keempat itu harus punya rasa kebangsaan ya. Yang terakhir, kebangsaan ini maksudnya ya dia cinta sama Indonesia, jadi kalau nanti dia kuliah di luar negeri dia akan pulang ke Indonesia, bangga Indonesia ya. Dan yang kelima, berwawasan global. Jadi kalau bisa anak-anak didik kita itu wawasannya nggak hanya Indonesia aja, dia juga harus tahu tentang dunia luar, gitu ya. Oke, udah waktunya ya. Saya cukup ya Pak Anang ya. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh diajukan atau lewat notif ya, kayaknya Pak Anang ya, dari moderator.
Ya, oke, mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada yang saya sampaikan menyinggung atau tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi